Si Onyo ini waktu dateng sifatnya sifat tingkah lakunya nggak sesuai sama SS ini, ya kan? Ya harusnya ngerti dong, SS ini kan sekolahnya tinggi juga ya, dan bukan dari keluarga. Pernyataan Sarwendah yang menyudutkan Betran Peto dalam konflik rumah tangganya memicu keprihatinan mendalam serta kecaman dari netizen yang berbakti. Seorang netizen yang budiman dengan akun @ratu_tritukjengkol secara tegas pasang badan membela Betran dan mengecam sikap Sarwendah yang tega menjadikan sang anak angkat sebagai kambing hitam. Perilaku seorang anak semestinya dipahami dari latar belakang masa lalunya yang keras, bukan malah dibeberkan ke publik hingga merusak mentalitasnya. Netizen yang budiman tersebut mengingatkan bahwa keputusan mengadopsi anak harus disertai komitmen dan rasa tanggung jawab moral untuk menjaga harga dirinya. Sangat tidak pantas bagi seorang ibu membawa masalah anak ke ranah publik demi meluapkan amarah pribadi kepada mantan suaminya. Netizen yang budiman tersebut mendesak untuk menghentikan pembukaan aib Betran demi melindungi psikologis anak yang seharusnya dirawat dengan kasih sayang tulus. Sih guys, sebenarnya aku tuh nggak pengen mencampuri urusan SS sama RU ya sebenarnya. Cuman ini karena ada kata-kata begini, selama Onyo datang anak-anak tuh harus ke psikolog. Pertanyaanku emang kayak mana gitu? Maksudnya apa? Apa yang dilakuin Onyo gitu kan? Kalau seandainya berada tolong ya. Si Onyo ini waktu dateng sifatnya sifat tingkah lakunya nggak sesuai sama SS ini, ya kan? Ya harusnya ngerti dong, SS ini kan sekolahnya tinggi juga ya, dan bukan dari keluarga broken home ya. Harusnya tahu dong bahwa Onyo ini dari keluarga yang sangat-sangat tidak mampu, sangat-sangat keras. Which is aku salah satunya guys. Aku tuh dididik sangat keras, kelaparan, miskinnya tuh bener-bener miskin guys. Di saat orang lain udah nikmatin listrik, keluarga aku belum, masih pakai tanah. Rumah kita aja pernah mau roboh dari grebek. Kita makan tuh sehari sekali atau 2 kali, bahkan kita berhari-hari pernah nggak makan nasi. Kita sering makan singkong, dan itu kejadiannya kan waktu kamu kecil. Oh enggak, sampai aku gede guys. Aku dari kelas 1 sampai kelas 6 SD aku nggak pernah sarapan, saking semiskin itu. Pulang sekolah nunggu nenek dulu pulang dari kebun, utang ke warung beras 1 liter buat makan. Nah nanti itu sisaan buat sore kita tuh ngambil dipiringin, langsung dipiringin, bukan ngambil sesuka kita. Dan seringlah namanya kelaparan. Nah dari kekerasan itu, dari kan nenek ke gue main tangan yang brutal, kalian bisa lihat kan, which is this is me. Aku nggak membenarkan sifatnya yang suka teriak-teriak, yang suka ngomongnya kadang ya kata-kata mutiara, tapi karena emang itu dari faktor di masa kecil aku gitu. Karena aku tuh ya berjuang sendiri sampai detik sekarang pun, nah, which is aku sama anakku aku nggak mau seperti itu. Nah tapi dari situ aku belajar guys, aku belajar kayak oh ya, aku dididik dengan cara kekerasan waktu kecil aku. Aku nggak mau anakku seperti itu. Kayak contoh main tangan, contoh ngeluarin kata-kata yang kotor-kotornya. Kayak contoh, misalnya nenekku tuh suka ngomong, kamu sundel, sundel. Sundel tuh kalau bahasa Indonesia tuh lonte gitu. Sundel itu lonte lah gitu kan. Nenekku suka ngomong kayak gitu. Dulu aku nggak tahu sundel tuh apa. Nenekku suka teriak sundel, aku sundel gitu kan. Terus kata-kata kayak lonte, kata-kata kayak mati aja itu hampir setiap hari aku alami dari aku kecil sampai gede guys, sampai udah masa pertumbuhan tuh nongol gitu. Karena aku emang orangnya cepet ini nongol di saat teman-temanku nggak ada ini ya rata, aku tuh udah nongol ya, mungkin hormon kali guys ya. Wah nenekku tuh suka teriak-teriak kayak no banyak laki-laki no, gue pengen lonte yuk, gue lonte, dan itu nenekku teriak-teriak di depan cowok-cowok guys. Aku udah di intinya sementalnya itu, tapi aku ngerti kalau anak aku nggak mau anakku seperti aku. Nah harusnya SS ini ngerti dong, Onyo itu bukan dari keluarga yang kaya, dia sangat susah, dia nggak ngerti apa yang dialamin Onyo sebelumnya gitu kan. Onyo itu waktu diadopsi kan masih di bawah umur ya, harusnya dia ngerti gitu kan, ini bocah pasti ada sesuatu atau apa. Ini bukan aku jelekin Onyo, harusnya ngerti, bukan malah membuat anaknya ke psikolog, anaknya ini kan. Kalian punya CCTV, banyak kru di rumahnya tuh full dengan kru, banyak orang, apa emang dilakukan anak cowok ini. Aku juga ngeliat-liat di sosial media, ini bocah penyayang, ini bocah sopan. Bahkan aku dulu sempet melihat suka nongol ya, kadang anaknya SS ini sempet kayak teriak, itu normal guys, normal, anak-anak orang kota tuh begitu.
angkat-angkat bahkan kayak oke gitu, ngalah karena aku tahu bahwa Onyo itu walaupun udah angkat anak, oke, mereka nganggapnya anak, tapi pasti dia ada rasa kayak ya aku tuh baru di sini, ada rasa kayak minder. Nah itu jadi harusnya ya nggak boleh bilang seperti ini, anak udah diadopsi, anak sudah sebesar itu, kenapa ngomong selama anak ini ada psikolog itu nggak bagus loh buat mental si anak loh, ya kan? Ya kalau seandainya nih si SS nggak setuju, nggak suka, kenapa dulu mau diadop gitu kan? Langsung SS-nya mungkin yang mau adop RU, is okay, RU juga sayang banget kayaknya. Sayang lah, orang itu udah anak, tapi nggak pantas seorang perempuan atau seorang ibu ngomong seperti ini, apalagi SS ini tahu Onyo tuh bukan dari keluarga yang wow dulunya, sangat susah kan aku ngeliat dulu, sempat ngikutin. Nggak boleh bilang kayak gitu, ini sampai Onyo dengerin kayak gini, itu tuh bikin mental anak rusak. Which is aku pikir dia masih anak-anak ya, dia belum 25 kok. Which is anaknya suaranya bagus, anaknya tuh yang aku lihat penyayang kok, penyayang, baik, lembut. Aku lihat juga kok sering sosial media anak-anak dari SD suka teriak-teriak yang tadi aku bilang, dan itu masih kayak oke gitu. Jangan bilang kayak gini, kalau mau marah sama orang tua, mau marah sama pasangannya, jangan sampai dan jangan pernah bawa anak-anak, apalagi mengoreksi karakter si anak ini. Aku salah satu contoh anak yang suka dibanding-bandingin. Lihat anak tetangga bekas sukses, nyenengin orang tua, lah kamu dapurmu bakal ngasih tai, kata nenekku gitu, bakal lempar tai. Karena apa guys, aku ya orangnya kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Aku salah satu cucu, aku salah satu orang yang nanggung nenekku. Jadi dulu aku suka nanggung nenekku berapa juta tiap bulan, kakekku berapa juta, mamaku beda lagi. Aku tiap bulan ngasih mereka guys, walaupun nenekku udah kena stroke, nenekku udah nggak bisa jalan kayak blengsot gitu kan, tapi nenekku masih normal, masih ngerti duit, masih ngerti ini, semuanya masih normal, dan aku masih ngasih support nenekku tiap bulan guys. Ibuku yang nggak ngurusin aku nih, aku satu-satunya orang yang support ke mereka tiap bulan. Ada apa-apa aku orang satu-satunya maju, karena dulu aku suka dibanding-banding, tapi aku satu-satunya orang. Jadi zaman sekarang itu guys, anak kandung itu belum tentu baik sama kita di saat kita tua atau kapanpun itu, belum tentu. Banyak anak kandung juga durhaka loh sama orang tua, banyak banget. Jadi jangan selalu membanding-bandingkan anak ataupun anak yang sudah diangkat. Kita tuh harus siap resikonya. Kayak tadi contohnya aku ketemu anak di jalanan, dia jual tisu apapun itu, dia nggak punya orang tua, aku angkat, aku harus siap resiko itu. Ini anak entah bandel, nih anak entah ngelawan, nih anak entah bakal jelek-jelekin aku akan siap dengan resiko itu, karena ya aku ngadopsi dia dari jalanan, dan aku tuh nggak tahu apa yang dialamin ini bocah di jalan gitu, nggak tahu dia atau nggak tahu apapun itu gitu loh. Itu udah harus siap. Jadi jangan diumbar lagi kalau kamu tuh udah siap. Ibaratnya kalau kamu udah siap mau ngasih orang, itu harus kamu siap kehilangan, entah orang itu nanti jahatin kamu, fitnah kamu, nggak baik sama kamu, ataupun dia baik sama kamu harus ikhlas kalau kamu udah siap menodongkan tangan kamu ke orang. Nah itu yang aku pelajari dari aku gitu. Jadi ya ini sih, aku nggak mau campur, tapi jangan pernah bawa anak deh guys kalau kayak gini, janganlah. Bayin aja nanti kalau si Onyo ngeliat kayak gini apa enggak dia tambah sedih. Kalian pikir walaupun anak udah diangkat seperti itu langsung seenak? Enggak, ini anak juga tahu guys, bukan anak ini bukan terlahir dari rahim si SS ataupun dari si RU. Walaupun dia udah diangkat anak, dia akan tetap merasa ada rasa kayak gitu karena emang diangkatnya udah besar gitu. Jadi udahlah, nggak usah bawa anak. Aku sebenarnya nggak mau ikut campur urusan mereka teman, cuman ini karena kelewat udah bawa anak. Aku kayak, karena apa, aku seorang ibu juga, jadi kalau untuk soal anak-anak tuh kayak pedes gitu kayak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ruben salah, Onyo salah, pengacara salah, netizen salah, kasur salah, debt collector salah, semua salah. Yang bener cuma Wenda dan pengikutnya. Semua lu salahin Wenda, semua lu salahin Wenda, sampai lu bawa-bawa si Onyo Wenda. Lu Gue bilang juga apa, lo pada belum pada tahu kan kalau Betran Peto selama ini dapat perlakuan beda dari Sarwenda. Kalau kata Ruben Onsu, lu kesel mulu. Waktu Ruben Onsu live TikTok di akun pribadinya, dia cerita kalau Betran Peto diduga mendapat perlakuan yang berbeda dari Sarwenda dengan anak-anak yang lainnya. Katanya kalau anak kandung dianterin ke sekolah, tapi kalau anak angkat kagak dianterin ke sekolah. Katanya Sarwenda kesel mulu sama Onyo. Betran Peto juga dianggap menjadi penyebab tantrumnya kedua putri mereka. Tapi dibantah sama Ruben Onsu. Dia justru menyinggung adanya pihak lain yang mempengaruhi kondisi tersebut. Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Anak bisa tantrum ya gara-gara siapa pembisiknya. 11 tahun hidup bersama Sarwenda membuat Ruben mempunyai pengalaman pribadi. Jadi lebih tahu tuh kalau Sarwenda seperti apa.
yang katanya keras. Bahkan setelah bercerai juga selalu menekan uang nafkah dengan nominal yang berbeda tiap bulannya. Kalau dulu sih sebagai suami dia selalu mengiyakan apa yang diinginkan Sarwenda. Bahkan kalau kata dia, menjadi kesalahan terbesar karena selalu menuruti permintaannya Sarwenda. Belum lagi kalau Ruben punya salah, kudu minta maaf. Mau salah, mau benar, ya kudu minta maaf. Ditambah lagi sekarang ada isu kesehatan Ruben Onsu, tapi setelah dicek di lab, ternyata hasilnya non-reaktif. Nah kalau lu pade, minta sama pasangan terus kagak diturutin, bakal tantrum gak? Ada satu bahasa di mana bukan bahasa ya, itu ucapan dari Mbak SW yang mengatakan bahwa si Cici ini tantrum setelah si Betran datang. Nah, ini kan aku nyari-nyari flashback ya. Flashback masa lalu ketika si Betran ini dibawa ke keluarga Ruben. Itu seingatku si SW ini baru lahiran tuh. Kalau nggak salah anaknya baru usia berapa bulan gitu loh, itu yang kecil begitu. Gimana ceritanya si Cici ini tantrum? Yang saya tahu si Cici ini kalau abangnya si Betran ini gendong adeknya atau apa, dia memang nggak suka gitu loh, dia nggak mau kasih sayang abangnya ini terbagi begitu. Aduh paduku nonong re ombo. Jadi ya seperti itu. Jadi jejak digital itu nggak bisa dihapus. Semakin kamu membuat-buat cerita untuk menyudutkan orang lain demi kamu itu terlihat benar di mata netizen, ya itu berbahaya begitu loh yo Mbak SW. Yang saya harapkan Mbak SW ini malah lebih hati-hati ketika berbicara. Nah kemarin itu sudah diundang pengacara dari Ruben Onsu menjawab setiap pertanyaan dengan yang namanya semuanya itu dengan apa itu namanya, dengan bukti-bukti ya, dengan bukti-bukti valid, bukti-bukti data ya, data dan semuanya disampaikan secara gamblang. Sebenarnya semakin Mbak SW ini bersuara, semakin dia akan membahayakan dirinya sendiri. Dan bukan membahayakan, ya lebih ke arahnya ini lebih ke apa ya, merugikan dirimu sendiri gitu loh Mbak SW. Lewong Kediri lengarannya ojo kakean ngomong, ojo kakean pola, duduk manis, ikuti kesepakatannya. Jadi kesepakatan anak dindom anu sing kene petang dino kono telung dino engko suwi-suwi jadi kebiasaan dan itu akan menjadi baik-baik saja. Mau bagaimanapun kalau sudah pisah itu jenenge anak iki yo nek wong loro ora namu dhewe. Oh paduku nonong sekali. Ya wis lek ngono ya. Yuk mari salam cita damai dari Kediri.